Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bada Agung. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fakultas Data Sistem Geomedis. Saya akan membawakan judul Portable Starlight untuk kursi roda yang terintegrasi internet. Eh, Melihat latar belakang dari banyaknya difabel atau orang tua yang menggunakan kursi roda, mereka saat eh, menaiki tangga itu kesulitan. Kemudian eh, mereka juga membutuhkan bantuan orang lain dan eh, kurangnya aksesibilitas fasilitas umum seperti penyeberangan jalan pada perkotaan untuk pengguna kursi roda. Eh, Rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi IoT pada Starlab yang bergerak untuk kursi roda dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda di lingkungan dengan tangga. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh implementasi StarLab untuk penyandang disabilitas dengan pengguna kursi roda dalam akses dengan tangga. Untuk studi literaturnya, saya mengambil dua referensi jurnal. Yang pertama dari Gaekward dan kawan-kawan. Eh, Gaekward dan timnya telah merancang lift hidrolik untuk kursi roda dengan menggunakan baterai dan daya AC. Sistem melibatkan motor, gearbox, katrol, dan tali drive untuk menggerakkan kotak kursi melintasi rel. Namun, masih ada kekurangan, seperti sistem yang tetap berjalan tanpa penggunaan dan ketidakadaan sabuk pengaman pada kotak lift ini. Kemudian yang kedua dari Fahresya Dwi Lutfianto dan kawan-kawan. Dwi Lutfianto dan timnya merancang flat step, gabungan tangga dan lift untuk menyandang disabilitas. Dengan tombol kontrol, tangga dapat diubah menjadi dataran rata untuk kursi roda. Mereka menggunakan Arduino dan motor DC. Aliran listrik menggerakkan aktuator untuk mengatur ketinggian tangga. Sensor secara otomatis mengatur pergerakan aktuator dan lipatan jalan kursi roda. Meskipun belum terintegrasi dengan IoT, sistem mereka telah membantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dari permasalahan yang ada dan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, saya mengusulkan portable Starlab untuk kursi roda yang terintegrasi Internet of Things sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda. Solusi ini memungkinkan kontrol mandiri melalui aplikasi ponsel, dilengkapi dengan sensor canggih untuk deteksi pengguna dan pencegahan tabrakan. Solusi ini juga meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan pengguna kursi roda. Berikut merupakan detail komponen yang saya gunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada Node MCU ASP8266. Ini merupakan eh, penghubung antara komponen-komponen yang lain dengan jaringan Wi-Fi untuk terhubung ke Internet of Things. Kemudian ada Internet of Things. Ini merupakan perangkat yang menghubungkan semua komponen eh, untuk berkomunikasi. Nantinya Internet of Things ini bisa dikontrol lewat gadget atau HP. Kemudian ada LT2000 WITS. Ini merupakan perangkat yang dirancang untuk menarik atau mengangkat beban dengan mudah. Kenapa saya memilih LT2000 WITS? Karena dia bisa mengangkat beban sampai 907 kg. Kemudian ada motor driver MD30T. Ini merupakan perangkat elektronik eh, yang berfungsi untuk mengendalikan motor DC dengan kecepatan dan arah yang dapat diatur. Eh, kemudian ada kemudian ada metodologi.
Metodologi itu yang saya gunakan adalah metodologi design thinking. Yang pertama ada empathize. Empathize ini memahami kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Kemudian ada define. Define sendiri menyusun kembali informasi yang diperoleh pada tahapan empathize untuk mendefinisikan masalah yang ada. Kemudian ada ideate. Ideate sendiri menghasilkan berbagai solusi potensi untuk masalah yang telah didefinisikan. Kemudian ada prototype. Prototype sendiri mewujudkan ide-ide menjadi bentuk nyata yang dapat diuji. Kemudian ada testing. Setelah setelah membuat alatnya atau prototype, pastinya perlu pengujian prototype dengan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik yang dapat meningkatkan uh, alatnya. Kemudian ada implement. Implement sendiri meluncurkan solusi yang telah diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik dari pengguna. Ini merupakan milestone yang akan dikerjakan. Yang uh, yang pertama itu di bulan pertama ada menentukan perancangan penelitian. Eh, dalam menentukan perancangan penelitian sendiri terdapat dua kegiatan, yaitu diskusi tema dan analisis lanjut proyek. Diskusi tema dan analisis lanjut proyek ini dilakukan eh, berdurasi selama masing-masing 1 minggu. Kemudian ada kegiatan membuat desain dan analisis sistem. Dalam membuat desain dan analisis sistem, eh, terdapat beberapa kegiatan, yaitu membuat sistem desain manufaktur alat, membuat sistem elektrik alat, membuat sistem algoritma alat. Dari ketiga kegiatan tersebut eh, dikerjakan secara bersamaan selama 3 minggu. Kemudian di bulan kedua eh, ada kegiatan mencari kebutuhan sumber. Yang pertama, merancang daftar sumber, melakukan survei harga setiap bahan-bahan yang dibutuhkan, melakukan transaksi untuk menunjang penelitian, membuat prototipe, dan uji coba alat. Eh, dari masing-masing kegiatan yang dilakukan, itu eh, masing-masing dilakukan selama 2 minggu. Kemudian bulan ketiga ada membuat desain dan prototipe. Kegiatannya sendiri yaitu uji coba alat, melakukan penyusunan hasil penelitian, membuat hasil penelitian, menerbitkan hasil penelitian, dan menentukan perencanaan penelitian. Dari masing-masing kegiatan tersebut, eh, uji coba alat, melakukan penyusunan hasil penelitian, membuat hasil penelitian, itu dilakukan selama 2 minggu. Dan menerbitkan hasil penelitian, lalu menentukan perencanaan penelitian masing-masing dilakukan selama 1 minggu. Kemudian ada hasil yang diharapkan. Di sini eh, saya menampilkan kerja alatnya. Yang pertama itu dimulai dan sistemnya akan langsung terhubung ke IoT, di mana IoT tersebut eh, diimplementasikan ke HP atau gadget. Selain sistem IoT lewat gadget, saya juga mengharapkan sistemnya itu berjalan otomatis jika ada eh, tombol yang dipencet pada alatnya. Nantinya kalau sistem IoT, pengguna bisa mengontrol dan menggerakkan alatnya lewat gadget. Kemudian alat akan bergerak ke atas atau ke bawah. Kemudian setelah pengguna menyelesaikan perjalanannya, pengguna bisa mematikannya lewat saklar atau mematikannya lewat gadget atau ponsel. Begitu secara singkat kerja alatnya. Kemudian proyek ini juga bisa memiliki potensi
dan dampak yang signifikan dalam penggunaan masalah aksesibilitas bagi individu yang menggunakan kursi roda. Kemudian ada rancangan anggaran biaya dan sumber daya. Eh, di sini saya membagi tiga, yaitu belanja bahan, belanja sewa, dan perjalanan. Di belanja bahan sendiri eh, bisa dilihat bahwa saya menggunakan eh, 7 komponen inti dari sistem alat yang akan dibuat. Yang pertama ada Node MCU ESP32, eh Node SM, maaf, Node MCU ESP8266, LT 2000 Win, switch mode PS, power supply maksudnya, motor driver MD30C, force sensing resistor, inline hot, roll, dan switch. Kemudian ada tambahan sabuk pengaman untuk keselamatan pengguna, di mana masing-masing harga dari belanja bahan sendiri habis 6.805.000. Kemudian ada belanja sewa, di mana saya menggunakan jasa tas besi. Itu dilakukan sejumlah 1 kali dengan harga 800. Kemudian ada belanja perjalanan, di mana dalam perjalanan ini survei alat dan material sebanyak 5 kali, eh, dengan 1 kali survei diperkirakan habis 100.000, jadi totalnya 500. Kemudian ada transportasi pembelian alat dan bahan. Eh, Sekali perjalanan, ini dilakukan selama 3 kali dan sekali perjalanannya yaitu 50.000 dengan total 150. Untuk total perjalanan senilai 650.000. Jadi total keseluruhan eh, anggaran biayanya yaitu 8.255.000. Kesimpulan. Dalam karya ini, penulis mengusulkan sebuah sistem berbasis Internet of Things atau IoT yang menyediakan solusi praktis bagi orang tua dan difabel fisik untuk mengatasi tantangan naik turun tangga dengan mudah. Melalui aplikasi pada ponsel yang terhubung dengan sistem, individu dapat dengan lancar menaiki atau menuruni tangga. Dengan menggunakan mode otomatis yang didukung oleh sensor pintar, proses melalui tangga menjadi lebih mudah dengan upaya manusia yang minimal. Maksudnya minimal ini tidak merepotkan. Untuk memastikan kelanjutan operasinya, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan baterai cadangan sebagai langkah pengaman terhadap masalah daya. Meskipun pada tahap awal implementasi, sistem ini hanya berlaku untuk tangga lurus, namun ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut guna mendukung tangga dengan tikungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.